as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Mees Hilger salaman dengan Erick Thohir. Kode keras segera naturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Nama Mees Hilgers kembali mencuat di dunia sepak bola Indonesia setelah sebuah momen yang cukup menghebohkan para penggemar tanah air. Bek keturunan Belanda Indonesia ini tertangkap kamera sedang bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang semakin memicu spekulasi mengenai proses naturalisasinya. Momen ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Mees Hilger siap menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun belum ada pernyataan resmi terkait status naturalisasi Hilgers, banyak pihak meyakini bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah final sebelum sang pemain resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran Hilgers di acara yang melibatkan PSSI dan sejumlah tokoh penting sepak bola Indonesia memperkuat anggapan bahwa ia akan segera memperkuat tim Garuda di panggung internasional. Mees Hilgers adalah pemain muda yang berposisi sebagai bek tengah dan saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie, Liga Utama Belanda. Lahir pada 13 Mei 2001, Hilgers memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Indonesia, membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan bermain untuk timnas Indonesia. Hilgers dikenal sebagai bek yang tangguh, memiliki kemampuan membaca permainan yang baik, serta tangguh dalam duel udara, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk memperkuat lini belakang. Performa Hilgers di Eredivisie membuatnya semakin diminati oleh berbagai klub Eropa, namun ketertarikannya untuk membela Indonesia tak pernah surut. Sejak awal karir profesionalnya, Hilgers selalu menunjukkan ketertarikan dan keterbukaan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini tak lepas dari rasa hormatnya terhadap asal-usul keluarganya yang memiliki ikatan erat dengan Indonesia. Proses naturalisasi pemain keturunan menjadi salah satu strategi utama PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Setelah sukses dalam naturalisasi beberapa pemain seperti Sandy Walsh dan Jordi Amat, PSSI terus bergerak cepat untuk menambah amunisi baru yang bisa memperkuat lini-lini penting di skuad Garuda. Mees Hilgers menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan kehadirannya untuk mengisi posisi bek tengah, yang selama ini menjadi salah satu sektor yang perlu diperkuat oleh timnas. Erick Thohir, dalam berbagai kesempatan, telah menyatakan komitmennya untuk membangun timnas Indonesia yang lebih kompetitif di level internasional. Setelah berhasil membawa Indonesia melewati babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, fokus kini beralih pada persiapan menghadapi babak ketiga yang akan mempertemukan Indonesia dengan tim-tim kuat dari Asia. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi diharapkan mampu memberikan dimensi baru bagi timnas Indonesia, baik dari segi teknik maupun pengalaman bermain di level kompetisi yang lebih tinggi. Dalam momen salaman tersebut, Erick Thohir terlihat berbincang santai dengan Mees Hilgers, yang semakin menegaskan bahwa hubungan antara PSSI dan pemain FC Twente ini berjalan dengan baik. Bagi banyak penggemar sepak bola Indonesia, momen ini menjadi tanda bahwa naturalisasi Hilgers hanya tinggal menunggu waktu. Setelah momen pertemuan tersebut, reaksi positif dari penggemar sepak bola Indonesia membanjiri media sosial. Banyak yang menyambut baik sinyal naturalisasi Hilgers, mengingat kebutuhan timnas Indonesia akan pemain dengan kualitas sepertinya di lini belakang. Hilgers dianggap bisa membawa stabilitas di lini pertahanan sekaligus meningkatkan persaingan di dalam skuad Garuda. Kalau benar Hilgers akan dinaturalisasi, ini adalah langkah besar buat timnas. Kita butuh pemain yang kuat di belakang, apalagi untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Mees Hilgers memulai karir sepak bolanya di Akademi FC Twente, salah satu klub besar di Belanda. Sejak debutnya bersama tim utama, Hilgers telah menunjukkan potensi besar sebagai bek muda berbakat. Penampilannya yang solid di Eredivisie membuatnya semakin mendapat sorotan, baik dari media Belanda maupun internasional. Hilgers dikenal memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik, terutama dalam hal membaca permainan dan menjaga keseimbangan di lini belakang. Dengan fisik yang kuat dan kecerdasan dalam bermain, Hilgers juga menjadi andalan FC Twente dalam situasi bola mati, baik saat bertahan maupun menyerang.
Pengalaman bermain di Liga Eropa seperti Eredivisie diakini akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia, terutama ketika harus berhadapan dengan tim-tim kuat di Asia yang memiliki teknik dan fisik yang sama-sama kuat. Bagi timnas Indonesia, kehadiran pemain seperti Hilgers bukan hanya soal menambah kualitas di atas lapangan, tetapi juga memberikan contoh bagi pemain muda Indonesia lainnya tentang bagaimana cara bermain di level kompetisi yang lebih tinggi. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan berat bagi Indonesia. Setelah sukses melaju dari babak kedua, kini timnas harus bersaing dengan tim-tim raksasa Asia untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia. Indonesia perlu memperkuat semua lini jika ingin bersaing di level ini, dan kehadiran pemain seperti Mees Hilgers diakini akan memberikan dampak besar bagi performa tim. Pelatih Shin Tae-yong, yang telah membawa banyak perubahan positif di tubuh timnas, diperkirakan akan sangat senang jika naturalisasi Hilgers segera selesai. Hilgers, dengan kemampuan bertahannya, bisa menjadi pemain kunci dalam formasi yang diusung oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi lawan-lawan dengan serangan-serangan tajam, dan stabilitas di lini belakang akan menjadi kunci untuk meraih hasil maksimal. Momen salaman antara Mees Hilgers dan Erick Thohir telah mencuri perhatian dan memberikan harapan besar bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Jika naturalisasi Hilgers terwujud, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan signifikan di lini pertahanan, yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers, dengan pengalamannya di Liga Eropa, akan menjadi aset penting dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi nanti. Kini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari PSSI dan Hilgers. Proses naturalisasi yang diharapkan segera rampung bisa menjadi angin segar bagi timnas Indonesia, yang terus bermimpi untuk tampil di panggung terbesar sepak bola dunia, Piala Dunia. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Kabar baik untuk timnas Indonesia. Martin Paes resmi bisa main lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapat kabar baik menjelang pertandingan krusial melawan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper keturunan Belanda, Martin Paes, dipastikan bisa tampil memperkuat skuad Garuda dalam pertandingan yang akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Jumat, 6 September 2024. Dilansir dari laman resmi PSSI, Martin Paes yang sebelumnya sempat diragukan keikutsertaannya, kini dipastikan bisa turun ke lapangan. Sebelumnya, meski telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan mendapat restu dari FIFA, Paes dikabarkan belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dalam pendaftaran sang kiper ke AFC hingga batas waktu yang ditentukan untuk laga perdana kualifikasi telah terlewati. Namun, kabar gembira ini datang menjelang laga menghadapi Arab Saudi, di mana PSSI mengumumkan bahwa kiper andalan FC Dallas tersebut telah resmi didaftarkan dan dapat diturunkan dalam pertandingan penting tersebut. Informasi ini tentu disambut dengan antusias oleh para pendukung timnas Indonesia yang berharap kehadiran Paes dapat memperkuat lini pertahanan skuad Garuda. Hari ini sudah selesai kegiatan MCM, Match Coordination Meeting, untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia. Pada saat MCM, disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut, ujar Sumarji, perwakilan dari PSSI, seperti yang dilansir dari laman resmi PSSI. Ia juga mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh penggemar atas doa dan dukungan yang telah diberikan. Keberhasilan mendaftarkan Martin Paes tepat waktu tak lepas dari upaya keras yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sumarji mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Erick Thohir atas kerja keras dan dedikasinya dalam memastikan Paes bisa dimainkan di pertandingan nanti. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Erick Thohir atas usaha yang sudah dilakukan untuk bisa membuat Martin Paes bisa dimainkan secepatnya, tutur Sumarji. Erick Thohir yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang tanggap dan cepat dalam mengambil keputusan penting, kembali menunjukkan kemampuannya dalam mengatasi kendala administratif yang sempat mengancam partisipasi Paes di laga melawan Arab Saudi.
Keberhasilan ini menambah optimisme tim dan para pendukung dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kepastian bahwa Martin Paes bisa tampil, ia pun diprediksi akan menjadi senjata andalan timnas Indonesia untuk menjaga gawang dari gempuran serangan Arab Saudi. Paes, yang memiliki pengalaman bermain di level kompetisi tinggi bersama FC Dallas di Major League Soccer, MLS, diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam menjaga keutuhan pertahanan Indonesia. Kemampuan Paes dalam membaca permainan dan melakukan penyelamatan krusial sudah tak diragukan lagi. Pengalamannya bermain di Amerika Serikat memberikan nilai tambah tersendiri bagi timnas Indonesia, yang selama ini terus berupaya memperkuat lini pertahanan. Dengan Paes di bawah Mister, pelatih Shin Tae-yong tentu memiliki opsi lebih dalam menyusun strategi pertahanan yang solid untuk menghadapi lawan yang tangguh seperti Arab Saudi. Sementara itu, persiapan timnas Indonesia untuk laga ini terus berjalan dengan intensitas tinggi. Para pemain menjalani latihan di bawah pengawasan langsung dari pelatih Shin Tae-yong. Meski sempat diguyur hujan deras, latihan yang digelar di Stadion King Abdullah Sports City tetap berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme. Para pemain menunjukkan dedikasi dan fokus penuh dalam setiap sesi latihan, meskipun kondisi cuaca kurang bersahabat. Shin Tae-yong menyatakan bahwa kondisi para pemain cukup baik, meski harus berlatih dalam kondisi cuaca yang kurang ideal. Para pemain berada dalam kondisi yang cukup baik. Hujan deras tidak mengurangi semangat mereka untuk berlatih dan mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi Arab Saudi, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah sesi latihan. Beberapa pemain kunci seperti Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Shane Patinama, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Sandy Walsh, Rafael Stuik, dan Marcelino Ferdinand, juga terlihat sangat antusias dalam mengikuti setiap arahan pelatih. Kehadiran Paes di lapangan latihan juga menjadi dorongan moral bagi tim, yang semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik di laga mendatang. Kabar bahwa Martin Paes resmi bisa tampil melawan Arab Saudi memberikan suntikan semangat bagi seluruh tim dan pendukung timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, skuad Garuda siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Paes sebagai kiper andalan diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan dan membantu Indonesia meraih hasil positif dalam pertandingan krusial ini. Seluruh mata kini tertuju pada Stadion King Abdullah Sports City, di mana timnas Indonesia akan berjuang untuk menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Martin Paes resmi bergabung, kiper baru timnas Indonesia siap bantu skuad Garuda raih prestasi. Kabar gembira datang dari skuad Garuda. Kiper baru timnas Indonesia, Martin Paes, akhirnya resmi bergabung dengan tim dan siap memberikan kontribusi terbaiknya. Paes, yang baru saja tiba di Jeddah, Arab Saudi, untuk mengikuti persiapan menghadapi laga krusial kontra Arab Saudi dan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, merasa sangat senang bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ia berharap dapat membantu Indonesia meraih banyak prestasi di masa depan. Martin Paes adalah salah satu dari beberapa pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain kelahiran Belanda ini sudah lama diincar oleh PSSI berkat kemampuannya yang mumpuni sebagai penjaga gawang di kancah sepak bola Eropa. Namun, meski telah dinaturalisasi, Paes sempat terganjal oleh masalah administrasi yang membuatnya belum bisa memperkuat timnas Indonesia dalam beberapa laga penting. Namun, pada tanggal 17 Agustus 2024, bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, PSSI mengonfirmasi bahwa semua kendala administratif telah terselesaikan. FIFA telah memberikan izin resmi bagi Paes untuk memperkuat skuad Garuda. Kabar ini disambut dengan antusias oleh para pendukung timnas Indonesia, yang berharap kehadiran Paes dapat memperkuat lini belakang tim dan memberikan tambahan kekuatan dalam upaya meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Sesampainya di Jeddah, Martin Paes langsung bergabung dengan sesi latihan timnas Indonesia yang digelar di Stadion King Abdullah Sports City.
Dalam wawancara singkat, Paes menyampaikan rasa syukurnya karena akhirnya bisa bergabung dengan skuad Garuda. Saya sangat senang bisa berada di sini dan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan saya berharap bisa memberikan yang terbaik untuk negara ini, ujar Paes. Paes juga mengungkapkan harapannya untuk membantu timnas Indonesia meraih banyak prestasi di masa depan. Saya tahu bahwa Indonesia memiliki sejarah sepak bola yang kaya, dan saya ingin menjadi bagian dari perjalanan ini. Saya berharap bisa membantu tim ini meraih prestasi, baik di kualifikasi Piala Dunia maupun di turnamen-turnamen lainnya, tambahnya. Setibanya di Jeddah, Paes langsung mengikuti sesi latihan bersama tim. Latihan yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City tersebut menjadi ajang penting bagi Paes untuk beradaptasi dengan rekan-rekan barunya. Video yang diunggah oleh PSSI di media sosial menunjukkan antusiasme tinggi para pemain dalam menjalani latihan tersebut. Beberapa pemain yang ikut berlatih antara lain Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Shane Patinama, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Sandy Walsh, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Paes terlihat langsung beradaptasi dengan cepat dalam latihan tersebut. Ia berlatih bersama Hernando Ari, kiper utama timnas Indonesia, di bawah pengawasan pelatih kiper. Paes menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam menjaga gawang, membuat beberapa penyelamatan gemilang yang menunjukkan kualitasnya sebagai penjaga gawang yang tangguh. Laga melawan Arab Saudi dan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan tantangan besar bagi timnas Indonesia. Arab Saudi, yang dikenal sebagai salah satu tim terkuat di kawasan Asia, dipastikan akan memberikan perlawanan sengit. Oleh karena itu, kehadiran Paes di lini belakang diharapkan dapat menambah kekuatan tim dalam menghadapi serangan-serangan lawan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan arahan khusus kepada Paes dan para pemain lainnya dalam sesi latihan tersebut. Latihan kali ini difokuskan pada penguatan pertahanan, koordinasi antar lini, dan strategi menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong menekankan pentingnya disiplin dan kerja sama tim dalam setiap situasi, baik saat bertahan maupun menyerang. Kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia tidak hanya disambut antusias oleh rekan-rekan setimnya, tetapi juga oleh para pendukung sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap bahwa Paes dapat menjadi solusi atas masalah di lini pertahanan yang kerap menjadi perhatian dalam beberapa laga terakhir. Dengan kemampuan dan pengalamannya bermain di Eropa, Paes diharapkan bisa memberikan rasa aman di bawah mister gawang dan menjadi andalan dalam pertandingan-pertandingan penting mendatang. Marcelino Ferdinand, salah satu gelandang muda berbakat di timnas Indonesia, juga menyambut positif kehadiran Paes. Kehadiran Martin tentu saja menambah kepercayaan diri kami. Dia adalah kiper yang sangat bagus, dan kami semua senang dia akhirnya bisa bergabung dengan tim. Kami akan bekerja keras bersama untuk mencapai tujuan kami, ujar Marcelino. Latihan perdana Martin Paes bersama timnas Indonesia di Jeddah menjadi awal yang positif bagi persiapan tim dalam menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Paes diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan dan memberikan kontribusi besar dalam upaya meraih prestasi di kancah internasional. Dengan semangat dan kerja keras yang ditunjukkan oleh seluruh pemain, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar dan berjuang untuk membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Erick Thohir segera meminta maaf Elkan Bagot ke Shin Tae-yong untuk dapat bermain di timnas Indonesia jelang laga kontra Arab Saudi pada 5 September 2024 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tengah melakukan langkah cepat untuk memastikan Elkan Bagot bisa kembali membela timnas Indonesia pada laga krusial melawan Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 5 September 2024. Salah satu langkah penting yang dilakukan Erick adalah meminta Elkan Bagot untuk segera meminta maaf kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Menurut sumber internal di PSSI, ketegangan sempat terjadi antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong, yang menyebabkan Bagot tidak dipanggil dalam beberapa laga penting terakhir.
Hal ini tentu menjadi kekhawatiran bagi Erick Thohir, mengingat peran vital Bagot sebagai bek tangguh dalam pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, Erick merasa perlu untuk menengahi permasalahan ini demi kepentingan tim nasional. Elkan adalah pemain muda berbakat yang telah memberikan banyak kontribusi untuk timnas Indonesia. Namun, dalam sebuah tim, hubungan yang harmonis antara pemain dan pelatih sangat penting. Oleh karena itu, kami berharap Elkan dapat menunjukkan sikap yang sportif dan profesional dengan meminta maaf kepada Shin Tae-yong, agar semua pihak dapat fokus pada persiapan menghadapi Arab Saudi, ujar Erick Thohir dalam pernyataan resminya. Dalam upaya meredakan ketegangan, Erick Thohir telah berkomunikasi langsung dengan Elkan Bagot dan perwakilannya. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan staf pelatih, terutama menjelang laga-laga penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Thohir juga menyampaikan bahwa Shin Tae-yong, sebagai pelatih yang sangat dihormati, memiliki ekspektasi tinggi terhadap para pemainnya, tidak hanya dalam hal kemampuan teknis, tetapi juga dalam hal sikap dan kedisiplinan. Elkan Bagot sendiri dikabarkan sudah mulai menyadari pentingnya situasi ini dan telah menunjukkan kesediaannya untuk berdialog dengan Shin Tae-yong. Langkah ini dianggap sebagai sinyal positif bagi timnas Indonesia, yang saat ini sedang berada di fase persiapan intensif jelang laga melawan Arab Saudi. Pertandingan melawan Arab Saudi dipandang sebagai salah satu ujian terberat bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kehadiran Elkan Bagot di lini belakang diharapkan dapat memperkuat pertahanan tim, mengingat posturnya yang tinggi dan kemampuan duel udara yang mumpuni. Erick Thohir pun optimistis bahwa dengan adanya komunikasi yang baik antara pemain dan pelatih, timnas Indonesia dapat menampilkan performa terbaik mereka. Dalam beberapa hari ke depan, Erick Thohir direncanakan akan kembali bertemu dengan Shin Tae-yong untuk membahas lebih lanjut perihal pemanggilan Elkan Bagot ke skuad timnas Indonesia. Thohir berharap bahwa dengan adanya permintaan maaf dari Bagot, hubungan antara pemain dan pelatih dapat dipulihkan, dan fokus tim dapat kembali pada persiapan teknis dan taktis menghadapi Arab Saudi. Jika semua berjalan sesuai rencana, Elkan Bagot diperkirakan akan bergabung dengan timnas Indonesia dalam sesi latihan yang akan dimulai pada awal September. Para pendukung timnas Indonesia tentu berharap agar masalah ini dapat segera terselesaikan, dan timnas dapat tampil dengan kekuatan penuh pada laga krusial tersebut. Dengan sisa waktu yang semakin mendekati hari pertandingan, Erick Thohir menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan timnas Indonesia siap secara maksimal. Kami harus bersatu, baik itu pemain, pelatih, maupun pengurus, untuk satu tujuan, membawa Indonesia menuju Piala Dunia 2026, pungkasnya. Kisah ini tentu akan terus menarik perhatian publik sepak bola Indonesia, yang berharap agar timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh di kualifikasi ini dan membawa nama bangsa ke pentas dunia. Said you felt that way, and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Martin Paes tiba, langsung beraksi, para pemain timnas Indonesia antusias jalani latihan di Jeddah jelang laga kontra Arab Saudi. Timnas Indonesia menjalani latihan intensif di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, sebagai persiapan menjelang laga penting melawan Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan ini menjadi ajang pematangan strategi sekaligus penyesuaian kondisi fisik para pemain setelah perjalanan panjang dari Indonesia ke Arab Saudi. Latihan yang digelar sore hari itu berlangsung dalam suasana penuh semangat dan antusiasme tinggi dari seluruh pemain. Dalam video yang beredar, terlihat bagaimana para pemain menjalani setiap sesi latihan dengan dedikasi tinggi, mengikuti instruksi pelatih Shin Tae-yong dengan penuh keseriusan. Latihan ini menjadi krusial mengingat pentingnya laga melawan Arab Saudi yang akan menentukan langkah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain seperti Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Shyain Patinama, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Sandy Walsh, Rafael Stuik, dan Marcelino Ferdinand, terlihat begitu fokus menjalani setiap sesi latihan. Keberadaan para pemain naturalisasi ini memberi tambahan energi dan kualitas dalam skuad Garuda, yang siap memberikan perlawanan sengit kepada tuan rumah Arab Saudi.
Salah satu momen menarik dalam latihan tersebut adalah kehadiran Martin Paes, kiper baru yang langsung ikut bergabung dalam sesi latihan setelah baru saja tiba di Jeddah. Meskipun baru sampai, Paes menunjukkan profesionalismenya dengan segera bergabung bersama tim. Dalam sesi latihan kiper, Paes terlihat berlatih intens bersama penjaga gawang lainnya, Hernando Ari, di bawah arahan pelatih kiper. Kehadirannya menambah opsi di bawah mister gawang, dan diharapkan mampu memberikan performa terbaiknya dalam laga penting nanti. Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas Indonesia, tampak mengapresiasi semangat yang ditunjukkan oleh para pemain. Ia mengaku puas dengan bagaimana para pemain mampu beradaptasi dengan cepat, baik dari segi cuaca maupun taktik yang diterapkan dalam latihan. Shin Tae-yong juga memberikan perhatian khusus pada aspek koordinasi antara pemain baru dan pemain lama, terutama dalam hal komunikasi di lapangan. Latihan hari ini sangat memuaskan. Saya melihat antusiasme yang tinggi dari semua pemain, dan ini penting untuk menjaga kekompakan tim menjelang laga melawan Arab Saudi. Martin Paes yang baru tiba juga langsung menunjukkan komitmennya, dan ini memberikan energi positif bagi tim. Saya optimis dengan persiapan kami, ujar Shin Tae-yong dalam wawancara setelah sesi latihan. Kelvin Verdong dan Jay Itzes, yang baru-baru ini bergabung dalam tim, menunjukkan adaptasi yang cepat dan langsung menyatu dengan tim. Mereka berdua tampil solid dalam latihan, memperkuat pertahanan Indonesia yang diharapkan mampu meredam serangan dari tim Arab Saudi yang dikenal memiliki pemain-pemain berkualitas. Di lini tengah, Tom Hai dan Sandy Walsh menunjukkan performa yang stabil, mengendalikan ritme permainan dengan baik. Kehadiran Pratama Arhan di sisi kiri pertahanan juga menambah kecepatan dan kekuatan dalam bertahan maupun membantu serangan. Arhan, yang dikenal dengan lemparan jauh dan crossing akuratnya, diharapkan menjadi salah satu kunci dalam strategi serangan balik cepat yang akan diterapkan oleh Shin Tae-yong. Marcelino Ferdinand, yang menjadi salah satu bintang muda di skuad Garuda, juga menunjukkan performa yang menjanjikan dalam latihan. Dengan kemampuan teknisnya yang tinggi, Marcelino diharapkan mampu menjadi pengatur serangan sekaligus ancaman bagi lini pertahanan Arab Saudi. Sementara itu, Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen yang mengisi lini depan, berlatih keras untuk meningkatkan ketajaman mereka dalam menyelesaikan peluang di depan gawang lawan. Latihan di Stadion King Abdullah Sport City ini juga menjadi ajang untuk memperkuat ikatan tim, mengingat banyaknya pemain baru yang bergabung dalam skuad. Shin Tae-yong menekankan pentingnya komunikasi dan saling percaya di antara para pemain, terutama menjelang laga krusial seperti ini. Pertandingan melawan Arab Saudi akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia, mengingat tim lawan merupakan salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Namun, dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia optimis dapat memberikan perlawanan yang sengit dan meraih hasil positif. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap agar para pemain dapat memberikan yang terbaik di lapangan, dengan semangat Garuda di dada. Laga ini tidak hanya menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia semakin berkembang dan mampu bersaing di level tertinggi. Dengan semua persiapan yang telah dilakukan, termasuk sesi latihan yang intensif di Jeddah, timnas Indonesia siap untuk menghadapi tantangan besar melawan Arab Saudi. Semua mata kini tertuju pada laga tersebut, menantikan aksi dari Martin Paes dan rekan-rekannya dalam upaya membawa Indonesia meraih kemenangan bersejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, beberapa pemain timnas Indonesia terpantau jalani ibadah umroh jelang laga melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia yang akan berlaga melawan Arab Saudi pada matchday pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mendapat perhatian publik setelah beredar foto yang menunjukkan 5 pemain muslim timnas tengah menjalankan ibadah umroh di Jeddah, Arab Saudi. Pertandingan krusial tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Foto yang menampilkan Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangoen, dan Rizky Ridho, kelima pemain muslim timnas Indonesia, terlihat menggunakan pakaian ihram,
menunjukkan bahwa mereka melaksanakan ibadah umroh sesaat setelah tiba di Arab Saudi. Gambar ini langsung viral di media sosial dan memunculkan spekulasi bahwa para pemain ini memanfaatkan waktu sebelum pertandingan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Para pemain tersebut tampak berada di Jeddah, sebuah kota yang menjadi pintu gerbang menuju Mekah bagi para jamaah haji dan umroh. Foto-foto yang beredar pada Senin, 2 September 2024 ini mengindikasikan bahwa mereka menyempatkan diri untuk menjalankan ibadah umroh setelah tiba di Arab Saudi pada Minggu, 1 September 2024. Kehadiran timnas Indonesia di Arab Saudi untuk melakoni pertandingan penting melawan tim tuan rumah diharapkan bisa membawa keberuntungan, terutama setelah beberapa pemain muslim timnas melakukan umroh. Bagi banyak umat Islam, ibadah umroh bukan hanya sebuah ritual keagamaan, tetapi juga bentuk doa untuk memohon kekuatan dan keberkahan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk pertandingan sepak bola yang penuh tekanan. Muhammad Ferrari, salah satu pemain yang tertangkap kamera mengenakan ihram, mengungkapkan bahwa kesempatan ini merupakan momen yang sangat berharga bagi dirinya dan rekan-rekan setimnya. Alhamdulillah, kami diberikan kesempatan untuk melaksanakan umroh sebelum pertandingan penting ini. Kami berharap doa-doa kami selama di Tanah Suci bisa membawa keberuntungan dan kemenangan bagi Indonesia, ujar Ferrari. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diketahui memberikan izin kepada para pemain yang ingin menjalankan ibadah umroh sebelum pertandingan. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya aspek spiritual dalam persiapan mental para pemain. Kami menghormati keyakinan setiap pemain dan memberikan mereka kesempatan untuk menjalankan ibadah yang diyakini bisa memberikan ketenangan dan fokus lebih dalam menghadapi pertandingan, kata Shin Tae-yong dalam keterangan pers. Pertandingan melawan Arab Saudi ini akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Arab Saudi, sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia, tentu tidak akan memberikan pertandingan yang mudah. Namun, semangat dan motivasi tinggi dari para pemain Indonesia, yang didorong oleh kepercayaan dan ibadah mereka, diharapkan bisa memberikan hasil positif. Publik Indonesia berharap bahwa pengalaman spiritual ini bisa memberikan dampak positif pada penampilan timnas Indonesia di lapangan. Dukungan dari tanah air pun terus mengalir, dengan doa dan harapan agar Indonesia bisa meraih kemenangan dan melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan menjadi salah satu laga yang dinantikan oleh para pendukung sepak bola Indonesia, mengingat pertemuan dengan Arab Saudi selalu menjadi duel yang sengit dan penuh gengsi. Para penggemar berharap, semangat dari ibadah umroh yang dilakukan beberapa pemain ini akan terbawa ke lapangan, memberikan energi tambahan untuk meraih kemenangan di kandang lawan. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to